Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and good morning everyone. Hi, hello, welcome back to our English class with your English teacher Miss Muti. Hi there, how are you today? Apa kabar hari ini? I hope you are fine, you are doing good. On this lovely day, we are going to continue our English online class. Jadi untuk hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran online bahasa Inggris kita. And for today, dan untuk hari ini, Miss akan membahas tentang materi-materi yang sudah kita pelajari dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir kemarin. Karena minggu depan insya Allah kita sudah akan memasuki pekan ujian akhir semester ganjil. Jadi untuk pekan ini, Miss akan mereview pembelajaran kita yang sudah lalu, yang sekaligus akan masuk materinya untuk ujian nanti minggu depan, oke? Jadi dinonton dari awal sampai selesai pembahasannya, sehingga insya Allah akan memudahkan anandaku dalam menjawab pertanyaan yang akan diberikan pada ujian akhir semesternya minggu depan nanti. So, langsung saja kita mulai. Untuk materi yang akan dibahas pada hari ini, sekaligus materi yang akan diujiankan nanti, yaitu tentang present continuous tense, question tag, given commands, and like and dislike. Jadi 4 materi inilah yang akan masuk pada ujian akhir semesternya. Jadi silahkan dipelajari, silahkan disimak video pembelajaran kita hari ini, sehingga insya Allah akan dimudahkan pada hari ujiannya nanti menjawab semua pertanyaannya. Oke, jadi yang pertama kita membahas tentang present continuous tense. Jadi present continuous tense ini merupakan materi kita yang pertama sekali, merupakan materi pertama kita di kelas 6. Jadi present continuous tense itu adalah tenses yang digunakan to express something that is happening at the moment. Jadi we use present continuous to express something that is happening at the moment. Jadi kita menggunakan present continuous ini untuk mengekspresikan sesuatu yang sedang terjadi pada saat itu. Nah, jadi yang dimaksudkan ini, yang disebut dengan present continuous ini adalah bentuk kalimat yang digunakan untuk mengekspresikan apakah itu peristiwa, kejadian yang terjadi pada saat itu. Jadi at the moment you speak, pada saat kita berbicara, pada saat itu juga kejadian tersebut atau peristiwa tersebut terjadi. Contohnya, example, my father is reading a magazine right now. Jadi ayahku sedang membaca sebuah majalah sekarang. Jadi pada saat kita mengatakan bahwa ayahku sedang membaca majalah, pada saat itu juga memang ayahnya memang sedang membaca majalah. Jadi itulah yang disebut dengan present continuous tense. Jadi present continuous tense itu adalah bentuk tenses atau bentuk kalimat yang digunakan untuk mengungkapkan peristiwa yang sedang berlangsung sekarang. Oke, jadi bentuk present continuous tense itu ada bentuk kalimat yang akan dipelajari, yaitu bentuk positif, negatif, maupun bentuk kalimat tanya. Jadi positive form, negative form, dan interrogative form. Jadi yang sudah kita pelajari tadi bahwa present continuous tense itu adalah bentuk tenses yang identik dengan penggunaan to be atau kata bantu am, is, dan are. Jadi mungkin seperti yang sudah diketahui oleh Ananda bahwa penggunaan to be, am, is, dan are itu tergantung lagi dengan subjek apa yang kita pakai. Jadi ketika dia subjeknya I yang bermakna sama, yang bermakna saya, kita harus menggunakan to be atau kata bantu am. Sedangkan ketika kita ingin menggunakan to be are, harus dipasangkan dengan subjek you, they, dan we. Dan yang terakhir untuk to be atau kata bantu is harus dipasangkan dengan subjek he, she, ataupun it. Oke, jadi bisa dipahami ya. Jadi selain dari penggunaan to be, am, is, dan are itu, ciri khas lain dari present continuous tense adalah penggunaan verb ing atau kata kerja bentuk kata kerja tambah ing. Contohnya, doing, using, watching, listening, sleeping, and reading. Jadi semua kata kerjanya di sini menggunakan ing. Jadi dua ciri khasnya adalah penggunaan to be, am, is, dan are, dan penggunaan kata kerja bertambahkan ing atau ditambah ing. Oke, jadi bisa dipahami ya. Sedangkan yang membedakan dari bentuk positif ke bentuk kalimat negatif hanyalah
kata not. Oke, jadi pada perbedaan pada bentuk kalimat positif dan kalimat negatif hanyalah penambahan kata not untuk kalimat negatif. Jadi untuk kalimat negatif itu identik dengan kata not yang berarti atau bermakna tidak atau bukan. Nah, kata not ini diletakkan ketika setelah to be, am, is, dan are. Oke, jadi setelah to be, am, is, dan are baru diletakkan kata not. Jangan sampai terbalik, not dulu baru am, is, atau are. Tapi am, is, atau are dulu baru kata not. Oke, jadi bisa dipahami ya. Seperti ini. Terus bentuk kalimat tanyanya yang membedakan hanyalah am, is, atau are maju disimpan duluan di depan atau maju ke depan. Jadi am, is, dan are maju ke depan, setelah itu baru diikuti dengan subjek. Jadi semua bentuk kata kerja pada kalimat atau tenses present continuous tense itu semua menggunakan to be dan semuanya juga menggunakan verb ing atau kata kerja tambah ing. Oke? Jadi silahkan diingat-ingat lagi pembelajarannya sebelumnya. Yang kedua yaitu question tag. Jadi we use a question tag to ask if something is true or to ask people to agree with us or just to keep the conversation going. Jadi materi yang kedua yang kita pelajari dan yang akan masuk pada ujian akhir semester ganjilnya nanti adalah tentang question tag. Jadi question tag ini berfungsi untuk meminta penegasan dari pendengar tentang sesuatu yang belum begitu meyakinkan pembicara atau untuk meminta persetujuan pendengar atas pernyataan yang diucapkan. Jadi, ada dua rules atau aturan dari question tag ini, yaitu yang pertama, ketika misalnya di depan itu adalah bentuk positif, maka ekor di belakangnya itu adalah negatif. Sedangkan untuk ketika pernyataan di depannya adalah bentuknya negatif, diikuti dari ekornya positif. Ini yang disebut ya. Jadi terbalik, kalau misalnya dia positif di depan, di belakang adalah negatif. Kalau di depan negatif, di belakang adalah positif. Jadi kalau misalnya statementnya positif, question tag-nya adalah negatif, tapi untuk jawabannya kembali positif. Oke, jadi kalau misalnya di sini positif, negatif, positif. Jadi positif, negatif, positif, sedangkan yang negatif, positif, negatif. Jadi kalau misalnya statementnya itu bentuknya adalah negatif, maka question tag-nya itu harus berbentuk positif dan bentuk jawabannya haruslah berbentuk negatif. Jadi jawaban itu yes atau no itu bergantung dengan statement yang ada di awal atau yang berada di depan. Oke? Jadi silakan diperhatikan contohnya. You can play basketball, can you? Jadi kamu bisa bermain bola basket. Nah, bisa dilihat di sini bahwa ini adalah pernyataan positif, makanya dia diikuti dengan question tag negatif, setelah itu jawabannya kembali lagi positif. Begitupun untuk pernyataan yang negatif diikuti dengan question tag positif, lalu dijawab dengan jawaban negatif. Mengikuti, jadi jawaban ini yes atau no itu diikuti harus mengikut dengan statement yang ada di awal tadi, oke? Jadi bisa dipahami ya. Lalu yang ketiga yaitu materi giving commands. Jadi giving commands itu is used to tell or ask someone to do something. Jadi ini adalah kalimat perintah yang digunakan untuk meminta seseorang melakukan sesuatu. Jadi if you want to be more polite, we can add please to someone when you are giving commands. Jadi kalimat perintah ini kita juga bisa menambahkan kata please yang bermakna tolong. Jadi agar terdengar atau terkesan lebih sopan, kita bisa menambahkan kata please. Nah, untuk kata please di sini kita bisa menyimpannya di awal maupun di akhir kalimat. Jadi terserah mau disimpan di awal atau di depan ataupun di belakang. Contohnya, please come in, silahkan masuk. Atau tolong masuk, sit down please, silahkan duduk, oke? Jadi bisa dilihat ya di sini bahwa dia berada di depan maupun di belakang, bisa disimpan di awal maupun di akhir kalimat. Dan yang keempat adalah materi like and dislike. Seperti yang diketahui, like bermakna suka, sedangkan dislike bermakna tidak suka. Dislike merupakan kepanjangan dari do not like ataupun does not like.
Oke, jadi do not like ataupun does not like. Like artinya suka, dislike artinya tidak suka. Nah, seperti yang dilihat di sini, I, you, they, we kita menggunakan kata like. Sedangkan untuk subjek she, he, it kita menambahkan s setelah kata like menjadi likes. Contohnya, I like singing, you like singing, they like singing, we like singing, Anton and Anita like singing. Tetapi kalau dia misalnya cuma satu orang saja kecuali I, contohnya she, he, it, kita harus menambahkan huruf S pada setelah kata like menjadi likes. Contohnya, my father likes singing. Ada penambahan huruf S setelah kata like. Sedangkan dislike yang bermakna tidak suka merupakan kepanjangan dari do not like maupun does not like. Jadi do not like itu untuk subjek I, you, they, we, sedangkan does not like itu untuk subjek she, he, it. Oke? Bisa dipahami ya? Jadi ini merupakan bentuk kalimat tanya dari like ataupun dislike. Jadi kalau misalnya kita ingin merubah kalimat tersebut menjadi kalimat tanya, kita membutuhkan yang namanya kata bantu, do atau does. Do digunakan untuk subjek I, you, they, we, sedangkan does digunakan untuk subjek she, he, it. Oke? Jadi tidak ada lagi kata likes untuk bentuk kalau sudah ada kata das itu, kita tidak perlu lagi menambahkan s di sini karena sudah ada diwakili dengan kata das. Oke, jadi likes itu hanya digunakan ketika bentuk kalimatnya positif. Tapi kalau misalnya kita sudah mengubahnya menjadi kalimat negatif maupun kalimat tanya, tidak ada lagi kata likes untuk subjek she, he, it karena sudah ada kata does ataupun does not. Oke, jadi bisa dipahami ya. Jadi untuk exercise atau latihannya hari ini bisa dikerjakan, Miss memberikan 10 nomor, 10 numbers, 10 nomor untuk latihannya hari ini dalam bentuk multiple choice atau pilihan ganda. Jadi silahkan ditulis dulu soalnya, lalu dituliskan ABC-nya, lalu disilang jawaban yang mana yang benar, oke? Jadi sekali lagi ditulis soalnya, lalu dituliskan ABC-nya, jadi ditulis semuanya, oke? Soal maupun ABC-nya, lalu disilang yang mana jawabannya yang benar. Silahkan dikerjakan nomor 1 sampai nomor 10 di buku tulisnya masing-masing, dikerjakan dengan baik, diperbaiki tulisannya. Nomor 1 sampai nomor 10 dikerjakan baik-baik di buku tulisnya. Setelah itu sudah selesai, bisa minta tolong ayah atau bundanya untuk difotokan hasil pekerjaannya lalu dikirimkan ke WA pribadinya Miss Muti dengan mencantumkan nama lengkap dan kelasnya dari mana. Oke, jadi pada saat pengumpulan tugas, make sure dipastikan kalau nama lengkapnya dituliskan, dicatat nama lengkapnya siapa atau diberikan keterangan di situ pada saat chat nama lengkapnya siapa dan kelasnya dari mana sehingga memudahkan Miss untuk mengambil nilainya langsung. Oke? So I think that's all for today. Thank you very much for your nice attention in this online classroom. And I'll see you on the next meeting in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and have a good day everyone. Bye bye.